Halo Sobat Sehat KTM, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hastuti sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Karangtengah Medika. Pada kesempatan kali ini, kita RSKTM kembali mengadakan IG Live dengan mengambil tema rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, dokter spesialis rehab medik, yaitu Dr. Clara Natasha, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, dokter. Siang, dokter. Ya, sehat, Bu? Sehat. Baik ya, dok, kabarnya ya, dok ya? Baik. Oke. Baik, dok, kita untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya, dok ya? Iya, untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, dok, mengenai rehabilitasi medik itu seperti apa sih? Kalau mungkin yang kita tahu kan dari yang misalkan untuk medis itu kita tahu yang namanya preventif, gitu kan, lalu kuratif, dan terakhir itu ada yang rehabilitatif, gitu. Nah, jadi kalau untuk dari rehab medik itu kita mainnya di akhir nih, gitu, rehabilitasinya. Nah, sebenarnya rehabilitasi sih bukan untuk pasien stroke saja, gitu, tapi memang kebanyakan pasien-pasien itu adalah pasien-pasien pasca stroke. Kenapa? Karena memang kalau yang kita tahu pasien-pasien stroke itu biasanya kan ada mengalami kayak kelemahan otot gitu ya, jadi nggak bisa jalan gitu, mau makan susah, lalu mungkin juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu ya susah. Nah, kalau untuk dari pasiennya sendiri mungkin untuk obat-obatan apa udah ditangani kan oleh pasien, dokter saraf atau dokter neuro. Nah, lalu bagaimana nih untuk aktivitas sehari-harinya begitu? Kita mau mengembalikan pasien itu ke kondisi fisik yang sebelum dia stroke, nah itu di bagian rehabilitasinya ya, gitu. Kemudian kira-kira untuk rehabilitasi pasca stroke itu programnya seperti apa nih, dok? Kalau untuk rehabilitasi pasca stroke ini programnya itu tergantung. Nah, pertama itu tergantung dari berapa lama pasien itu terkena stroke-nya, gitu. Dan biasanya kita bagi jadi kondisi yang pasien stroke akut, pasien stroke akut, dan juga pasien stroke yang kronis, gitu. Kalau yang akut itu biasanya tuh langsung tuh yang habis misalkan baru kena stroke hari ini begitu. Nah, itu biasanya kita ambil waktunya paling aman tuh 2 minggu setelah stroke. Ya, dok, ya. Nah, yang untuk stroke akut itu dari 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, yang kronis itu setelah 6 bulan. Jadi untuk program-programnya itu tergantung masing-masing fasenya dia. Fasenya ya, dok ya. Berarti tadi subakut 2 minggu. Kalau akut 2 minggu ya, dok. Subakut 2 minggu sampai 6 bulan. Kalau kronis dia setelah 6 bulan ya, dok ya. Kemudian kira-kira kenapa sih, dok, rehabilitasi pasca stroke itu diperlukan? Untuk rehabilitasi pasca stroke ini diperlukan karena kita kalau dari tim rehabilitasi medik itu tujuannya adalah meningkatkan quality of life atau kualitas hidup dari pasiennya ya. Gitu. Yang utama itu adalah yang penting pasien itu bisa mandiri. Jadi tidak tergantung sama caregiver atau yang memberikan layanan di rumahnya gitu. Jadi setidaknya minimal pasien bisa melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Contoh makan, lalu menggunakan pakai baju, ke toilet, begitu, jalan. Nah, itu minimalnya. Minimalnya ya, dok ya. Jadi pasien kan nggak enak ya kalau misalkan habis stroke nih kayak kita mesti tergantung sama orang, keluarga. Kadang kan apalagi yang mungkin udah lansia jadi kayak rasa membebani gitu. Jadi pasti maunya tetap mandiri. Nah, itu sih yang pentingnya di situ. Ya. Emang yang utamanya lebih ke yang penting aktivitas seharinya. Betul. Ya, pasien itu bisa berfungsi sebagaimana dia perannya apa begitu. Sebagai perannya ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri kan memang stroke termasuk 10 besar penyakit ya, dok, yang lumayan inilah ya. Kemudian tujuan utamanya itu, dok, dari rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke apa-apa saja, dok? Yang pasti tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi dia sebagai perannya itu apa. Contoh misalkan memang tiap pasien mungkin nggak akan sama gitu tujuannya apa. Gitu tergantung misalkan pasiennya bapak-bapak masih umurnya mungkin yang masih umur 50 masih umur kan udah banyak ya sekarang 40 aja udah kena stroke gitu kan. Iya, dok. Kemarin juga kebetulan saya ada ketemu pasien tuh masih 20-an tahun. Nah gitu makanya jadi tergantung pasiennya itu fungsinya dia dalam hidupnya itu apa. Misalkan dia masih aktif bekerja, dia sebagai kepala keluarga gitu, atau misalkan cuman yang ibu-ibu di rumah. Nah itu kan nanti masing-masing beda tuh tujuannya gitu, kepentingannya. Jadi nanti ya kalau memang misalkan yang pasiennya masih muda lalu masih aktif bekerja, ya berarti kita akan lebih agresif untuk pasiennya. Kita berharapnya pasien setidaknya bisa kembali bekerja lagi
gitu. Jadi bisa menghidupi keluarganya. Mungkin kalau yang udah tua, mungkin yang udah lansia, yang tadinya mungkin sebelum stroke-nya dia memang udah tinggal di rumah, cuman misalkan sukanya hobinya nanem-nanem begitu. Lalu misalkan cuman mungkin jaga cucu yang bukan angkat-angkat gitu, cuma ngeliatin doang, ya berarti kita emang nggak terlalu agresif. Jadi kita tetap tujuannya itu adalah mengembalikan dia ke kondisi yang sebelum stroke-nya ya. Jadi bukan kalau memang bisa lebih ya bagus, tapi tujuannya ya pas kondisi dia sesaat sebelum stroke-nya itu bagaimana. Oke. Kira-kira untuk tujuan utama juga di rehabilitasi medik untuk pasca stroke itu dok, juga bisa untuk mencegah timbulnya stroke berikutnya atau? Oke, lebih gini, kalau untuk stroke berikutnya itu kan biasanya kalau yang pasien udah stroke minum obat ya, gitu, minum obat dari bagian dokter sarafnya. Kalau untuk yang kita lebih ke mencegah gejala, kalau bahasanya sequelae gitu. Ya. Jadi apa namanya kayak gejala sisanya. Kadang banyak tuh mungkin kayak sebenarnya pasiennya udah bisa jalan nih gitu, pasiennya udah cukup pulih lah begitu, tapi kan ada yang kita tahu jadi kaku begitu, atau misalkan jadi kayak suka nyeri-nyeri bahu. Nah itu lebih ke pencegahan gejala sisanya, pencegahan untuk gejala sisanya aja ya dok ya. Terus untuk yang memerlukan rehabilitasi pasca stroke, kira-kira apakah semua pasien yang dengan diagnosa stroke atau bagaimana dok? Kalau untuk yang memerlukan, kan stroke juga ada macam-macam ya. Ada yang mungkin kita sering orang bilang stroke ringan gitu, yang cuman ya lemah-lemah dikit, atau yang kita mungkin kalau pasti dokter tahu yang TIA begitu kan, yang memang cuma sehari, 24 jam cuma aja, 24 jam habis itu udah pulih gitu. Nah mungkin ke pasien-pasien seperti itu ya tidak terlalu memerlukan rehabilitasi begitu, atau tidaknya pasien kita cukup nih edukasi gitu di rumah, apa aja sih yang bisa dilakukan pasiennya yang kita bukan bilang stroke ringan ya, kayak kelemahannya ringan, atau misalkan yang lesi di otaknya cuma kecil sedikit gitu, kelemahannya mungkin yang tadinya dia bisa angkat 5 kilo cuma bisa angkat 2 kilo. Nah itu memerlukan rehabilitasi, tapi mungkin bukan yang harus kayak rutin datang ke rumah sakit gitu. Kita bisa mungkin datang sekali, kita cukup di rumah harus begini ya Pak, latihan angkat beban, latihan aktivitas sehari-harinya. Nah seperti itu. Habis itu mungkin cukup misalkan 1 bulan kemudian baru datang lagi kita evaluasi yang gitu sih. Berarti memang tergantung dari gimana tingkat keparahannya aja ya dok ya. Semua memang tailor made ya untuk pasiennya masing-masing begitu, nggak bisa dipukul rata sama semua. Oke. Terus kalau untuk persiapannya kira-kira yang dibutuhkan sebelum rehabilitasi untuk pasca stroke itu apa aja? Oke, kalau untuk pasien yang akut ya, jadi saya bedain lagi ya yang akut gitu. Yang diperlukan itu yang pasti harus stabil dulu kondisinya gitu. Dilihat misalkan dari gula darahnya gitu, harus daya batas normal lah yang kira-kira di bawah 200, di atas 90 begitu. Lalu untuk tensinya gitu, pasien yang misalkan baru nih stroke hari ini gitu, terus tensinya masih 180 per misalkan bawahnya masih 100 begitu, atau misalkan masih 190, nah itu kita belum bisa rehabilitasi langsung gitu. Jadi kita tetap tunggu pasiennya stabil dulu, baik itu dari kita bilang sih hemodinamik, tekanan darahnya biasanya, nadinya, sama juga kondisi neurologisnya atau kondisi yang kelemahannya itu bagaimana. Kalau memang sudah tidak ada perburukan, nah itu biasanya kita bilang udah stabil. Nah baru kita boleh mulai terapinya gitu. Kita mulai rehabilitasi. Memang yang awal yang ringan-ringan dulu gitu. Nah nanti setelah misalkan 2 minggu pasien udah benar-benar kondisinya stabil semuanya. Kalau memang mau rehabilitasi, nggak perlu persiapan apa-apa kok gitu, langsung datang aja. Yang penting obat yang diresepin sama dokternya diminum terus. Diminum ya dok ya, supaya istilahnya stabil. Kalau udah stabil baru mulai rehabilitasinya ya. Oke, yang dilakukan apa aja nih dok kalau untuk program-program atau tindakannya? Kalau untuk program atau tindakan, nah itu tadi tetap ya kita balik lagi ke fasenya dia. Kalau yang akut misalkan pasien sadar nih gitu, full sadar memang, terus memang tensi ini masih agak naik turun, bukan berarti kita nggak bisa apa-apa gitu. Paling gampang adalah yang penting pasiennya sadar penuh ya gitu. Kita bisa edukasi pasiennya untuk membayangkan aja dok. Jadi misalkan contoh misalkan yang lemah sisi kanan, kanannya nggak bisa gerak sama sekali nih.
kekuatan ototnya udah bener-bener nggak bisa gerak deh. Kalau pasiennya sadar, kita cukup tinggal, Pak, ini kan belum boleh ngapa-ngapain gitu. Bapak bayangin dulu aja kalau tangannya itu gerak gitu. Jadi membayangkan kita lagi, bapaknya tuh misalkan atau pasiennya lagi menggerakkan tangannya gitu. Terserah mau apanya, mau jarinya, mau bahunya, mau kakinya, yang penting dibayangin dulu aja. Nah itu sebenarnya udah termasuk terapi tuh dok. Oh, kayak kasih sugesti. Betul, gitu ya, karena kan ya. kalau kita tahu kan di otak itu kan dia punya peta-petanya sendiri tuh ya, bagian tangan mana, bagian kaki mana. Nah, dengan kita membayangkan aja tuh sebenarnya udah mulai mengaktifkan tuh yang peta-peta otaknya itu. Oh gitu. Karena kalau nggak diaktifkan sama sekali gitu, pertama kan nggak bisa gerak nih. Itu aja udah nggak aktif ya. Lalu kita nggak ngebayangin gitu, lama-lama kan bisa hilang tuh. Gitu. Anggapannya kan otot kalau nggak dipakai aja kecil. Nah sama otak, kalau otaknya yang bagian peta-petanya itu nggak diaktifin, lama-lama ya nggak dipakai bisa hilang gitu. Itu paling gampang tuh yang satu. Nah yang kedua yang boleh langsung dilakukan lagi kalau yang udah stabil lagi tadi adalah duduk. Walaupun memang belum kuat duduk nih, minimal bisa duduk tegak, bersandar aja boleh gitu. Jadi misalkan kalau yang masih di rumah sakit, boleh nih keluarga bantu-bantu, tapi dia tanya dulu ya mas perawatnya, kayak udah stabil belum nih tensinya begitu. Kalau misalkan udah stabil, nah nanti bantu kayak kan kalau di rumah sakit bisa dinaikin tuh bisa bednya. Nah kasih naik yang tegak, lalu pasiennya suruh duduk aja bersandar. Nah duduknya harus duduk yang benar-benar 90 derajat duduk. Nah semampunya pasien, asal pasien nggak pusing. Itu. Pokoknya senyamannya pasiennya aja ya, asal pasiennya. Kita coba dulu nih, misalkan setengah gitu, dinaikin 45 derajat. Oh udah nih nyaman nih gitu kan, nggak rasa pusing. Boleh ditambahin pelan-pelan gitu, sampai memang misalkan bisa tegak, asalkan nggak pusing, silahkan. Karena dengan tegak itu sebenarnya aliran darah ke otak malah lebih banyak daripada tiduran. Oh justru lebih banyak ya dok kalau duduk tegak gitu ya? Iya, karena kalau tiduran biasanya aliran darah tuh malah nggak aktif tuh ke atas gitu. Jadi yang lebih banyak bagus tuh duduk tegak. Kalau nggak mampu sama sekali rasa pusing minimal 30 derajat. 30 minimal itu udah boleh tuh dari awal banget, walaupun belum stabil 30 boleh. 30 boleh ya? Iya, itu biasa sih yang akut-akut seperti itu. Nah, kalau yang udah subakut, nah misalkan pasien udah bisa gerak sendiri nih, walaupun sedikit aja, mungkin bisa geser gitu, atau geraknya kayak gini, tetap kita minta pasien untuk menggerakkan sendiri. Menggerakin sendirinya itu dengan kemampuan pasiennya itu sendiri. Iya, nanti kalau memang misalkan misalkan gesernya sedikit gitu kan, setengah, baru boleh dibantuin. Gitu. Jangan jadi pasien itu nggak boleh tergantung orang aja dia gerakin. Oh iya, biasanya kan kalau keluarganya nih yang biasanya ngebantuin pasiennya buat gerakin tangan atau kaki yang lemah. Kadang pasien kayak, aduh dok nggak bisa nih gitu kan, pokoknya nggak bisa. Padahal terus pas saya cek, saya periksa, padahal dia udah bisa gerak sedikit gitu. Walaupun misalkan suruh angkat tangan, kayak Pak angkat tangannya, nggak bisa dok, nggak bisa gitu kan. Pas saya cek, keluarga juga bilang iya dok belum bisa gerak. Oke, paksa Pak gerak, padahal bisa nih cuma segini aja, terus turun lagi. Nah, selama pasien bisa gerakin dengan kekuatan dia sendiri, itu tetap harus kita minta pasien yang gerakin. Gitu. Kalau memang misalkan cuma bisa segini, nah terus turun kan, misalkan pasiennya nggak kuat, tetap pasien minta gerakin, lalu keluarga baru boleh bantuin. Oke, pokoknya intinya pasiennya dulu nih dok. Betul. Ya, yang harus semua tuh kalau rehabilitasi stroke itu memang dari pasiennya sendiri yang harus mau. Harus ada kemauan dari diri sendiri dulu ya, nanti baru dibantu sama bantuan dukungan dari keluarga. Betul, dari keluarga atau misalkan ada lagi terapisnya yang bantuin. Biasanya sih yang kayak paling mudah yang kalau memang misalkan saya suka ajarin ke pasien, Pak selama bisa digerakkan, gerakin dulu sendiri. Begitu. Oh juga tujuannya kan baik ya dok ya. Iya. Buat pasiennya sendiri ya. Terus kalau selain itu dok, apa lagi dok? Kalau saya udah lebih beratnya mungkin yang kalau yang udah lebih berat, biasanya kalau yang kronis, kadang tuh kalau pasien-pasien stroke yang kronis itu suka ada gejala sisa tuh kaku. Oh udah kaku, karena lama nggak digerakin atau gimana dok? Jadi ada dua, pertama karena memang pasiennya nggak mau gerakin,
Yang kedua itu memang karena gejala dari stroke itu yang kita bilang spastis. Jadi memang ototnya tuh kaku begitu, ya, mau kasih gerak, mau kasih gerak tuh kayak berat banget, bahkan keluarga pasien atau kita yang mau gerakin aja itu juga susah. Nah, itu paling sering tuh kejadiannya kayak gitu. Kalau memang udah spastis, nah biasanya memang perlu datang nih ke rehabilitasi medik, gitu. Karena kalau buat sendiri akan susah dan sakit, gitu. Jadi kalau memang udah spastis, itu kita bisa datang pasien ke rehabilitasi medik. Nanti kita disitu akan kasih kayak semacam modalitas-modalitas, alat-alat terapi. Nanti kita bantu dengan peregangan atau stretching. Biar satu ototnya nggak makin pendek, gitu. Dan yang kedua juga buat menurunkan reaksi dari spastisitasnya itu. Spastisitasnya dok ya. Karena udah kaku, jadi karena udah kaku gitu. Tapi ya tetap balik lagi. Kalau yang penting ini satu lagi, kalau untuk terapi rehabilitasi medik itu adalah ada golden periodnya nih. Oh ya, ada waktu yang penting ya dok ya. Waktu yang pentingnya. Jadi golden periodnya itu di batas subakut. Oh, di subakut. Sampai subakut. Berarti yang tadi 2 minggu sampai 6 bulan ya dok ya. Nah itu tuh harus dikejar banget tuh. Karena kalau udah kronis masuknya perbaikan mungkin ada, tapi pelan dan sedikit begitu. Jadi yang perbaikan pesatnya itu pasti masa-masa subakut itu. Ya. Jadi memang harus paling rajin itu di subakutnya itu. Kalau nanti udah lebih dari 6 bulan memang udah lebih perbaikan mungkin ada gitu, tapi biasanya akan lebih sedikit dan lebih lambat. Lebih lambat ya. Oke, berarti itu pentingnya untuk rehabilitasi medik dilakukan di subakut ya, 2 minggu sampai 6 bulan setelah pertama kali terkena stroke ya dok ya. Kira-kira dokter ada pengalaman mungkin dok yang bisa diceritakan mengenai rehabilitasi pada pasien-pasien stroke dok? Kalau pengalaman belum lama nih gitu, saya dapat pasien yang tadi saya ceritain. Pasiennya datang cuman tiduran doang gitu. Benar-benar lemah semua badan nih dok? Nah pas dicek ternyata pasiennya nggak lemah gitu. Pas tanya, ibu kenapa, ibu ya pasiennya ya, ibu kenapa nggak duduk gitu? Kalau lemah kan setidaknya bisa pakai kursi roda gitu biasanya kan. Dia bilang nggak bisa dok, udah sakit semua badannya gitu. Saya tanya, oh ibu apa nih bekas stroke ya gitu, riwayat? Iya riwayat stroke, udah berapa lama? 8 bulan. Dan dia baru mau terapi. Berarti udah masuk kronis ya dok, udah di atas 6 bulan. Udah masuk kronis nih. Terus kasih tanya, oh selama ini maksudnya udah berobat apa aja gitu. Obat saraf sih rutin, cuman memang yang terapinya nih nggak dijalanin gitu, cuman diurut-urut aja di rumah. Cuma diurut aja gitu kan di rumah. Ternyata pas ditanya, ibu kenapa nggak duduk aja di kursi roda begitu kan? Memang nggak kuat. Nggak bisa dok, sakit semua. Pas dicek kaki udah nggak bisa lurus. Jadi kakinya udah kontraktur tuh kaki. Jadi di lututnya udah kelipet. Itu pas saya tanya, ini kalau lagi tidur pun nggak bisa dilurusin, nggak bisa. Terus yang itu juga apa, tangannya juga sakit, terutama jari. Nah jarinya udah begini doang nih, udah nggak bisa di ini dok. Iya, pas saya mau buka ibunya udah kesakitan semuanya itu. Lalu di pinggang juga, di pinggang sama di panggul ya, yang buat duduk. Makanya pas kenapa nggak bisa duduk, ternyata pas mau dilipet, kalau kita duduk kan harus kelipet ya. Nah di panggulnya. Nah di panggulnya juga udah nggak bisa kelipet penuh. Jadi selama ini ibunya cuma tiduran ya, jadi udah rumah kaku banget berarti itu. Udah kaku. Terus dengan datang kayak kita kan nggak mungkin ya, ibu bilang datang telat, ini nggak ada yang telat gitu semuanya. Cuman paling kita ya udah, jadi tujuannya apa gitu. Ya nggak mungkin kita misalkan dalam waktu singkat bikin kakinya pasien langsung lurus lagi, langsung bisa jalan. Itu kan ya nggak mungkin ya. Jadi ya udah kita pelan-pelan kalau gitu. Walaupun udah kronis, yang tadi saya bilang bukan berarti kita angkat tangan. Tetap kita usahakan ya dok. Tetap kita usahakan. Misalkan ya udah, kan ini pasiennya datang keluhannya yaitu ya nyeri ya. Nah dari rehab medik kan kita juga ada banyak modalitas ataupun alat-alat untuk bantu pasien mengurangi nyerinya. Ya udah kita bilang ke ibunya, ya udah ini untuk tujuannya berarti nyerinya dulu. Memang kita kasih pandangan ke ibunya, ke pasiennya. Ya bagaimana ini mungkin yang penting ibu
nggak tersiksa dulu deh dengan nyerinya gitu. Setidaknya kita mengurangi apa yang dikeluhkan Betul, pasien. tetap soalnya dikeluhkan apa pasien dulu, lalu ya udah paling kita tujuan utamanya karena ibunya tiduran terus gitu kan, ya udah kita targetnya pelan-pelan ya ibu duduk dulu deh setidaknya bisa duduk, setidaknya bisa duduk. Nah itu nanti untuk terapinya apa aja harus kita lihat lagi dengan kondisinya, apakah separah apa sih kontrakturnya begitu. Yang itu sih. Ini baru pertama kali ketemu pasien yang kayak gitu dok, atau sebelumnya? Sudah banyak sebenarnya. Kira-kira untuk presentasi prognosisnya tuh dok, kira-kira kalau dari yang seperti itu bisa kembali paling nggak ada perbaikan, butuh waktu berapa lama dok untuk rehabilitasi seperti itu? Kalau untuk contoh pasien yang tadi kalau memang untuk perbaikan yang seperti kita bilang targetnya duduk, ya mungkin kita butuh sekitar beberapa bulan sih, 1 sampai 2 bulan kita lihat ada kemajuan dulu nggak gitu. Kalau memang misalkan dengan 1 atau 2 bulan kita terapi pasiennya masih udah ada kemajuan, ya berarti mungkin bisa nih gitu duduk pasiennya ya mungkin dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan lah udah begitu menunjukkan kemajuan. Yang penting udah ada kemajuan. Kadang memang ada juga yang memang pasiennya sudah kronis sekali ya, yang memang misalkan kalau udah bertahun-tahun ya udah, maksudnya mau bagaimana memang kemajuannya nggak ada. Kita caranya adalah dengan ajarkan dia untuk adaptasi. Adaptasinya gimana tuh? Nah jadi kalau memang udah kronis banget gitu kan, nggak ada kemajuan, bukan berarti kita biarin aja itu pasien. Nah, bagian dari rehabilitasi lagi itu adalah dengan adaptasi. Kita ajarin pasiennya. Contoh, misalkan tadi kan pasien nggak bisa begini nih, ya kan, nggak bisa buka tangan, misalkan nggak bisa bagaimana. Tapi pasien tetap akan bisa makan. Contoh, kita kasih alat makan, kan misalkan alat makan kan kecil ya, tipis. Nah, kita berikan alat makan yang dikasih busa bagian pegangannya, supaya dia jadi lebih bisa genggam. Iya, contohnya kayak gitu. Atau misalkan yang kakinya lemes nih, itu kan kadang ada juga suka yang semuanya udah bagus nih gitu, tapi telapak kakinya pasiennya nggak bisa ngangkat, gitu. Jadi tetap lurus aja gitu. Tetap lurus atau cuman kayak ngeplek, yang ngeplek. Tapi kalau untuk lututnya mungkin dia udah bisa angkat. Kan kalau namanya ngeplek jalan susah ya, gitu. Dan itu misalkan dia udah memang usaha bertahun-tahun, gitu kan, tetap aja ngeplek. Nah, kita bikin adaptasi, namanya kita bikin AFO. AFO itu adalah ankle foot orthosis. Ankle foot orthosis. Jadi kita kasih kayak ganjelan tahanan di bagian belakang kakinya, gitu kan. Kalau misalkan pernah lihat, jadi kayak ada papan atau plastik, kita tahan. Jadi kita bikin posisinya fix pasiennya. Tapi itu pasiennya nggak merasa biasanya. Gitu? Itu biasanya kita custom. Di custom, jadi disesuaikan dengan ukuran bentuk kaki pasien. Jadi kalau memang misalkan pas mau jalannya mungkin lagi jalan-jalan sama keluarga gitu kan, mau jalan jauh ke mall kemana, dia nggak terlalu ganggu, waktu pas jalan dia nggak terlalu nyeret, nah boleh dipakai yang kayak gitu. Jadi itu namanya yang udah adaptasi. Itu namanya adaptasi ya. Jadi kita ajarkan bagaimana cara beradaptasi dengan kondisi dia sekarang. Nah itu juga masuk bagian rehab tuh. Masuk ya dok ya. Terus kemudian kira-kira ada yang dokter ingin sampaikan mungkin dok mengenai berapa pentingnya gitu rehabilitasi medik untuk pasien-pasien pasca stroke ini dok? Sebenarnya kalau pasien pasca stroke, apalagi dengan pasien yang masih aktif ya, masih produktif bekerja begitu, nggak cuma yang harus usia muda kok gitu. Banyak yang misalkan memang udah 60 atau yang udah lansia 70, tapi kan banyak yang masih produktif. Bukan berarti produktif kerja cari uang ke kantor atau gimana, tapi untuk sehari-hari atau misalkan di lingkungan sekitarnya, tetangga gitu. Nah itu tuh pentingnya adalah bagaimana pasien di awal-awal stroke itu harus tetap rehabilitasi secara rutin gitu kan, dan rajin agar itu kehidupan sosialnya juga itu masih bisa terlaksana. Kan nggak mungkin yang tadinya misalkan aktif nih di RT RW, di tetangga, ikut kerja bakti misalkan, terus tiba-tiba yang seharian cuma bisa di rumah, pasti kan lama-lama down. Nah
dengan down misalkan, walaupun memang misalkan di rumah ada nih anak-anaknya rajin gitu kan, bantuin rutin mau, tapi bagaimanapun kan pasien yang sebelumnya aktif akan punya pride-nya sendiri gitu, mau ikut ngeliatin tetangga-tetangga gitu kan, teman-teman. Yang kalau memang misalkan dengan seperti itu pasiennya jadi cuma di rumah doang, nah itu pasti akan lebih nurunin lagi quality of life-nya. Ya, betul. Gitu. Jadinya depresi. Nah, itu tadi udah lanjut banyak lagi tuh. Banyak lagi yang lainnya permasalahannya muncul lagi. Nah, setidaknya dengan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari aja yang tadinya mungkin nggak bisa jalan atau bisa jalan, kan setidaknya bisa ke teman-teman yang lain, muter-muter. Paling nggak beraktivitas. Yang penting beraktivitasnya itu tuh memang satu nggak membebani orang lain, nggak membebani keluarga, kedua juga kualitas hidupnya masih bagus, begitu. Dan itu bisa sebenarnya bagaimanapun akan bisa dikejar di 6 bulan pertama itu. 6 bulan pertama pokoknya itu memang waktu yang penting ya, golden period-nya tuh di situ ya, 2 minggu sampai 6 bulan ya. Iya, 2 minggu ke 6 bulan itu memang harus udah mulai. Gitu. Tapi nggak harus, maksudnya harus rutin. Nanti dilihat. Tergantung dari gimana perkembangannya aja ya, Dok. Gimana perkembangan pasiennya. Kalau memang misalkannya tadi cuman memang kelemahannya yang tadinya bisa ngangkat 5 kilo jadi cuma 2 kilo, ya itu kan nggak usah tiap hari atau itu datang. Kita bisa edukasi di rumah, oh ibu beli barbel aja nih, atau nggak punya barbel, botol aqua isi air, isi pasir itu cukup lah ya Dok itu. Bisa pengganti ya buat bisa banget Dok. Oke, bagi sobat-sobat KTM, jika ada pertanyaan bisa segera dituliskan di bagian komentar saja ya Dok. Ini kebetulan udah ada beberapa pertanyaan masuk Dokter. Boleh Dok. Dari Dumca 01, izin dokter jika stroke berat dan tidak memungkinkan untuk berpergian, apakah yang harus dilakukan ya? Oke. Dok. Kalau bisa dijawab, kalau untuk stroke berat, nah misalkan karena ini kan nggak dikasih tahu ya kondisi pasiennya seperti apa, nggak apa-apa. Misalkan contoh stroke berat, cuma bisa tiduran doang nih di rumah, begitu. Bahkan kayak untuk dibawa untuk dengan kursi roda aja misalkan susah. Gitu. Kalau memang begitu, yang tadi saya bilang, pasiennya sudah sebisa apa nih, gitu. Kan mungkin oke lah pasiennya nggak bisa duduk, nggak bisa bepergian, tapi bisa menggerakkan tangan atau kakinya nggak, gitu. Kalau memang misalkan udah mulai bisa, nggak apa-apa, tetap suruh pasiennya untuk gerakin, gitu. Sebisa pasiennya dan keluarga tinggal bantu yang sisa belum bisanya itu, gitu. Lalu yang kedua, yang pasti harus dan wajib adalah duduk. Duduk tuh wajib ya Dok? Wajib, itu wajib banget. Karena satu, kalau tiduran doang, pasien yang pertama bisa luka kan? Iya. Nanti itu panjang lagi nanti, dokter kulit, dokter bedah, infeksi dan kawan-kawannya. Iya. Yang pertama, yang paling penting banget tuh duduk. Duduk, yang tadi saya bilang, kalau belum bisa duduk tegak sekali, itu tetap bertahap. Sandaran nggak apa-apa gitu. Pakai bantal. Betul. Gitu, apa-apa ya Dok ya? Disandaran di belakang kasur tidur, tempat tidur, kasih bantal begitu. Pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya juga udah latihan untuk kekuatan otot perut dan punggungnya tuh. Perut punggung. Otot perut dan punggungnya lama-lama bisa lebih kuat lagi. Tapi jangan puas cuman misalkan cuma 30 derajat. Oh iya, harus nambah ya Dok. Kita harus challenge pasiennya. Kita tambahin. Nanti kalau misalkan udah bisa nih duduk tegak 90, terus bisa misalkan 90 tapi sandaran. Ya. Mulai kita tarik pasiennya biar nggak sandaran. Oh, boleh dibantu ya. Bantu dulu. Bantu dulu pasiennya tarik biar nggak sandaran. Kuat nggak gitu. Kalau memang misalkan kan sering tuh yang lemah sebelah kayak jatuh. Ya. Nah, berat soalnya kan. Berat sebelah. Nah, itu silahkan ganjel. Diganjel. Belakangnya nggak sandaran tapi ganjel sebelah, misalkan seperti itu. Nanti ganjel misalkan sehari itu minimal biasanya gini, tiap 2 jam ada duduk. Kalau misalkan pasiennya nggak bisa duduk sama sekali ya. Jadi setiap 2 jam usahakan duduk tegak 15 menit aja. 15 menit ya Dok, 2 jam. Iya, tiap 2 jam. 15 menit udah kuat, tapi habis itu lelah, silahkan balik sandaran. lagi tidur. Posisi yang sebelumnya tidur. Nah, nanti misalkan mulai ke besoknya nih 15 menit udah kuat. Kita tambahin begitu. Kita tantang lagi. Tambah bertahap. Bertahap ya. Emang nggak bisa langsung dipaksain juga, pasti kasihin pasiennya juga ya Dok. Ya. Oke Dok. Terus ada lagi nih. Selamat siang dokter, dari Edward Shen 278.
Izin bertanya, kalau penderita stroke apakah makan minum ada pantangannya nggak dok? Kalau penderita stroke, pertama gini, stroke itu kan banyak faktor resikonya ya. Betul. Pertama, apakah pasiennya merokok atau enggak, itu nomor satu. Yang kedua, pasiennya diabetes atau enggak. Nah, tiga, bagaimana ada riwayat sakit jantung atau kolesterolnya. Nah, sebenarnya yang ini nih yang harus dipantang, begitu. Harus benar-benar diatur. Biasanya akan sudah diatur dan diedukasi nih sama dokter sarafnya pasti. Kalau misalkan ada diabetesnya, biasanya kan ada konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya juga. Nah, biasanya tuh udah diatur mana aja nih makanan apa yang nggak boleh, gitu. Sebenarnya kalau dari stroke pantangannya tuh di situnya, gitu. Dari faktor risiko yang menyebabkan stroke itu sendiri ya, dok, yang harus dihindari. Kalau dari rehab mediknya, pantangan untuk makannya sih nggak ada yang spesifik. Pantangnya adalah diem doang. Oh, nggak boleh diem. Betul. Kan nggak ada pantangan makan minum ya dok, tapi utamanya pergerakan ya dok. Nggak boleh diem malas-malesan. Makan dan minumnya yang tadi itu faktor resiko ya dok. Saya yakin itu dokter sarafnya, dokter penyakit dalamnya juga udah bawel tuh biasanya. Iya. Kemudian ada lagi dok pertanyaannya dari Sinaga Riance. Izin bertanya dok, orang tua saya sudah 2 tahun lalu pasca stroke, tapi kadang masih suka kesedek minum nih dok. Sudah pernah terapi wicara juga. Kira-kira mohon arahannya dokter, bagaimana? Terima kasih. Nah ini juga nih salah satu yang sering yang mengganggu pasien adalah gangguan makan dan minum. Pertama harus dilihat. Ini kan kalau bilang kesedeknya minum ya? Iya, kesedek minum dok katanya. Jadi anggapannya untuk makanan semua aman ya? Aman. Gitu. Kalau memang sebenarnya udah bener tuh dengan terapi wicara, gitu, itu udah bagus banget, gitu. Karena memang ada bagian tersendiri di rehabilitasi itu adalah terapi wicara. Oh, jadi termasuk dalam bagian Jadi memang banyak. Kalau memang itu ada terapi wicara pun itu masuk dari bagian rehabilitasi gitu. Nah, kalau memang masih kesedek, biasanya boleh nih, misalkan kalau punya waktu mau balik lagi untuk rehabilitasi terapi wicara biar dilihat penyebab kesedeknya apa. Apakah memang masih ada kelemahan di otot-ototnya begitu. Atau memang misalkan masih ada kesulitan, misalkan otot bisa dilihat dari memang mulutnya atau dari otot-otot menelannya di leher gitu. Nah nanti akan beda nih penanganannya. Kalau dari mulut kita bisa latihan oromotor misalkan. Kalau dari leher, kalau ada yang kita nama alat itu vital stim, jadi kayak ditempel emang untuk menguatkan otot-otot menelannya gitu. Kalau yang di rumah yang paling gampang ini adalah pada saat minum, coba minumnya begini, agak nunduk. Jadi pas mau nelen, kita bilangnya cintak, itu metodenya. Jadi cintak, dia cindagu kan? Oh, cindagu. Cindagu dimasukin. Oh, cintak. Jadi pas nelen. Pas nelennya ya. Pas nelennya boleh dicoba nih. Jadi pas minum air, jangan sulit telen. Gitu. Misalkan minum, pas mau nelen, nah gitu. Itu kenapa dok? Bantu apa? Bantu. Jadi biasanya dengan kita begini, kan kalau kita lihat anatomi leher ya, yang di depan itu adalah saluran napas. Betul. Yang di belakang saluran makan. Dengan kita nunduk, dia akan bantu nutup saluran nafasnya. Oh, jadi berharap supaya airnya tuh beneran masuknya ke saluran ininya ya, pencernaannya. Kalau yang tersedek itu kan berarti airnya masuk saluran nafas ya. Nah, dengan kita nunduk, kita bantu dengan posisi ini, saluran nafasnya lebih menutup. Lebih nutup, jadinya air itu langsung beneran memang masuk ke saluran makannya. Gitu. Nah, itu yang paling sederhana, boleh dicoba. Boleh dicoba di rumah ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Coba saya lihat dulu ya dok. Ini kira-kira dok untuk perbedaan Bell's palsy sama stroke dok. Kalau stroke itu gini. Jadi kalau stroke itu kan kita ada kayak bilangnya lesi ya, yang disebabkan karena entah itu perdarahan ataupun sumbatan. Dan itu di otak. Betul. Dan di otak itu jadi dia nanti tergantung tuh, anggapannya kan kalau badan itu sistem saraf kayak kabel ya. Dan pusatnya pusatnya tuh di otak nih. Jadi semua kabel masuk otak, keluar dari otak begitu. Nah, kalau stroke itu masalahnya di otak. Di otaknya. Nah, di otaknya. Jadi biasanya dan tergantung dia kenanya yang tadi saya bilang di peta yang mana. Nah, itu akan menyebabkan kelemahannya di situ. Kalau untuk Bell's palsy itu dia bukan di otak.
Itu masalahnya. Masalahnya di mana? Masalahnya dia di cabangnya. Cabang-cabang kabel-kabel yang Ya, tadi itu yang Dok? udah keluar dari Dari otak. otak. Salah satunya kalau misalkan memang mau lebih detailnya itu di saraf yang muka gitu, yang memang mempersarafi otot-otot wajah. Mempersarafi otot-otot wajah aja ya Dok. Berarti Betul. kalau Bell's palsy di luar nih dari otak. luar, Kalau gitu. stroke di dalam otaknya. Di dalam masalahnya. otaknya. Jadi pas dia udah keluar, baru tuh ada masalah situ. Kalau Bell's palsy sendiri, kalau memang dari definisinya itu adalah ya kita nggak tahu kenapa memang dia bisa begitu. Oh, jadi tiba-tiba aja gitu Dok? Iya, memang. Jadi Betul. kalau penyebabnya bisa bilang apa Bell's palsy itu penyebabnya apa sih? Nah, bahasanya tuh idiopatik, artinya nggak tahu kita. Kita gitu. juga nggak tahu. Memang begitu. Tapi dia menyebabkan kelemahan di otot-otot wajah. Wajah aja ya kalau Bell's palsy Dok ya? Iya, dan memang tapi biasanya sih emang karena ada jepitan si kabelnya itu. Ada yang nyumbat atau gimana Dok? Jadi kayak ada daerah-daerah sekitarnya biasanya bengkak. Oh, bengkak di daerah sekitar. Jadi kan anggapannya ada kabel keluar dari lubang nih. Iya. Kan kita ada tengkorak ya, ada kabelnya, sarafnya keluar dari lubang tengkorak. Tapi kan lubang itu kan sampingnya banyak otot, Ya, banyak pokoknya jaringan-jaringan lain. lainnya gitu. Nah, kemungkinan besar di jaringan-jaringan sekitarnya ini ada yang bengkak. Jadi dia ngejepit si sarafnya itu, si kabelnya itu, makanya akhirnya wajahnya yang di sarafnya itu jadi lemah. Jadi lemah ya Dok ya? Itu bedanya. Biasanya kalau itu sih wajah aja. Wajah Gitu. aja. Pokoknya kalau Bell's palsy di wajah aja nih. Tapi Iya. kalau di tempat yang lain ya mesti dipikirin ya ke arah stroke gitu ya Dok Betul. ya? Oke, terus ada pertanyaan lagi Dok. Kalau stroke itu apakah bawaan dari keluarga yang ada riwayat stroke atau bisa saja kena dengan kelalaian sendiri nih, misalkan karena faktor makan atau minum? Bisa banget. Bisa banget ya Dok? Iya, kalau untuk stroke sendiri itu biasanya kita nggak bilang keturunan ya. Iya. Kita nggak bilang karena masalah keturunan. Jadi kalau stroke itu biasanya adalah kondisi yang memang didapat begitu. Dari yang tadi satu itu faktor makanan, ya, makanan, rokok, ya mungkin diabetesnya itu kadang kan suka ada keturunan tuh. Iya. Nah, dia keturunannya bukan stroke-nya, tapi sakit diabetesnya, atau memang misalkan sakit ada keturunan mungkin sakit jantungnya, keturunan di situnya. Tapi kalau misalkan dua keturunan ini biasanya kita udah tahu nih, aduh punya keturunan nih, gitu kan, misalkan udah turun temurun nih, orang tua diabetes. Kalau kita bisa jaga sampai diabetes, kita bisa jaga jantungnya bagus ya, stroke-nya ya enggak muncul ya. Ya, jadi memang lebih ke faktor-faktor risiko dari stroke, ya yang tadi gula atau tensi tinggi. Justru itu yang harus dihati-hati supaya tidak berkembang jadi stroke, ya kan gitu. Oke, coba kita lihat dulu, ada pertanyaan lagi. Kalau ini Dok, pasien-pasien yang tadi masih posisinya akut ya, kalau yang 2 minggu itu ya. Tadi kalau yang 2 minggu tuh biasanya kelemahannya kayak gimana sih Dok? Kalau yang orang-orang nih biar tahu nih kalau, waduh ada tanda-tanda stroke nih, takutnya butuh rehabilitasi gitu. Biasanya gini, berarti dari mulai gejala stroke-nya dulu ya. Gitu. Gejala stroke itu nggak harus kelemahan. Satu. Yang kedua, gejala stroke itu pasien banyak yang cuman rasanya tuh kayak kesemutan nih. Oh, kesemutan juga masuk ya Dok? Karena kan dari saraf itu kita bukan cuma gerak doang, tapi sensasi. Sensasi ya. Nah, jadi bisa tuh kayak kok rasanya kesemutan ya, atau misalkan kebas baal, tapi di satu sisi gitu. Atau misalkan tangan, tapi satu tangan nih, gitu. Satu tangan mulai rasa-rasa kebas atau rasa-rasa baal, kesemutan. Nah itu tuh juga bisa jadi salah satu tanda stroke. Salah satu tandanya ya. Nah yang kalau udah kayak gitu yang harus pasti yang cepet-cepet ke UGD. Nah karena semakin cepat penanganan stroke itu, berarti kan anggapannya lesi atau misalkan luka di otaknya itu akan cepat ditangani, kasih oksigen gitu-gitu, pasti efeknya akan lebih baik lah gitu. Nah kalau memang yang masih akut gitu, ada kelemahannya biasanya lebih ke arah lemes banget begitu. Tapi masih bisa ini ya Dok? Kadang ada yang masih bisa gerak, kadang ada yang nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa gerak sama sekali, jadi benar-benar lemes banget. Kita bilangnya itu dalam kondisinya tuh flasid gitu. Flasid namanya. Nah kalau yang memang lemes banget sekali, di mana pasien yang nggak bisa gerak sama sekali, nah itu memang berarti butuh bantuan orang, baik itu keluarga yang udah dikasih tahu caranya,
Perlu ya, penting ya, Dok. Edukasi ataupun memang dari terapis dari rehabilitasi mediknya itu. Nah, itu memang butuh digerakin. Gitu. Ya. Anggapannya kita gerak pasif, orang lain yang bantuin. Ya. Gitu. Nah, biasanya sih kondisi-kondisi itu biasanya ada di 1 atau 2 hari tuh. 1-2 hari. Post stroke-nya ya. Kalau misalkan dalam 1 atau 2 harinya itu udah mulai bisa gerak, gampangnya aja angkat bahu. Sama misalkan jarinya udah bisa buka. Misalkan buka tutup sama bisa angkat bahu. Nah, itu biasanya prognosisnya lebih bagus tuh, Dok. Oh, lebih bagus. Yang penting ada pergerakan itu minimal ya, Dok. Iya, dalam 2 hari ya. Bisa kalau 2 sampai 3 hari lah begitu, udah mulai ada gerak-gerak itu biasanya udah lebih bagus tuh prognosisnya. Pemulihannya biasanya cepet nih. Gitu. Tapi kalau memang misalkan yang masih dalam seminggu, 2 minggu aja itu benar-benar masih lemah banget, nggak ada gerakan sama sekali, nah biasanya itu prognosisnya agak lebih buruk, gitu. Lebih lama ya lebih lama untuk pemulihannya, atau nanti mungkin pemulihannya ada tapi nggak balik awal banget, gitu. Mungkin jadi lebih lemah sedikit, walaupun memang bisa gerak dibanding sebelahnya jadi lebih lemah, yang kayak begitu. Nah, itu sih biasanya aku takut seperti itu. Ataupun misalkan untuk muka, kan biasanya banyak tuh pelok. Nah, untuk bicara pelok, cadel. Kalau memang misalkan pasiennya sadar penuh, walaupun cadel, suruh aja pasiennya baca. Oh, disuruh baca aja. Tapi bacanya kenceng, ada suaranya. Kenceng ada suara. Gitu. Jadi bukan cuma baca dalam hati aja. Gitu. Ada yang dilatih dong. Ada yang dilatih, iya. Jadi nggak apa-apa. Pasiennya misalkan terserah suka baca apa, baca koran atau baca majalah gitu, apapun boleh tuh, walaupun masih pelok, masih cadel, walaupun gitu. Posisinya masih miring gitu, Dok, bibirnya itu masih tetap disuruh aja. Tetap suruh aja latihan baca pelan-pelan satu-satu gitu. Atau pasiennya suka nyanyi, suruh nyanyi. Iya, suruh karaoke pasiennya. Suruh karaoke pasiennya ya, Dok ya. Yang penting ada pergerakan dari lidahnya ya, supaya nggak ini lagi ya. Oke. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dok, dari Sobat KTM. Dok, pemulihan pasca stroke biasanya makan waktu berapa lama? Menghitung bahwa stroke itu penyakit yang agak susah sembuh nih, Dok. Gimana, Dok? Kalau untuk berapa lamanya nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Semua tergantung pemulihan dari pasiennya masing-masing. Yang kedua, tergantung dari besar lesinya, gitu. Besar kerusakan di otaknya sebesar apa. Kalau yang cuman kecil, pasti bisa cepat. Gitu. Kadang ada yang memang karena, satu lagi, tipenya apa? Perdarahan atau penyumbatan, gitu. Ya. Malah sebenarnya biasanya perdarahan itu bisa lebih cepat, Dok. Oh gitu, Dok? Iya, karena kan anggapannya kalau perdarahan itu darah ke otak banyak ya. Iya. Jadi oksigen yang bisa masuk lebih banyak. Oh gitu. Justru kalau yang penyumbatan karena oksigennya nggak bisa masuk, gitu kan. Jadi biasanya pemulihannya malah agak lebih lambat. Daripada perdarahan. Cuman memang kadang lebih bahaya, memang yang perdarahan. Iya, jadi memang agak sulit. Tapi kalau untuk berapa lamanya, memang itu tergantung lagi tadi banyak faktornya. Besar lesinya, keinginan, kemauan, motivasi pasiennya juga itu nomor 1. Gitu. Lalu juga misalkan sudah berapa kayak langsung atau enggak tuh pasiennya direhab, diobati gitu. Kalau memang udah yang tadi bilang, kalau udah lama-lama baru diobati, ya pasti akan lebih lama lagi. Ya, terima kasih banyak ya, Dok, atas penjelasan sharing kita hari ini, Dok, mengenai rehabilitasi medik pasca stroke. Intinya tadi ya lebih cepat memang lebih baik. Ya, yang dengan golden periodnya tadi 2 minggu sampai 6 bulan pasca stroke, memang sebaiknya segera kalau bisa dilakukan rehabilitasi medik. Karena ini kan tujuannya juga untuk kualitas hidup pasien itu sendiri ya, Dok. Kita kan gimana pun kita akan berusaha supaya bisa kembali setidaknya kepada aktivitas yang sehari-hari, yang nggak harus benar-benar kerja gimana, enggak ya. Yang penting nggak membebani, dan nggak membebani keluarga, gitu ya, Dok. Oke, ya untuk jam besok, ya. Aduh, iya bergabung balik. Sapa dulu. Bisa datang ke Rumah Sakit Karantina Medika ke Dr. Clara. Dan sebelum kita mengakhiri ajilan pada hari ini, ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Karantina Medika.
mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karangtengah Medika. Dr. Hendrik Sulo, MK Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Waktu dan tempat saya persilakan. Udah. Ya, selamat siang Dr. Terima kasih Dr. Clara Natasha, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi dari pagi saya mengikuti video ini, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Clara sangat luar biasa dan membuat kita semakin banyak menambah pengetahuan tentang fisioterapi atau rehabilitasi medik dan kedokteran fisik. Nah, kita mengucapkan syukur bahwa kehadiran Dr. Clara tentunya nantinya ke depan Rumah Sakit Karangtengah Medika akan lebih bisa dikembangkan di dalam pelayanan-pelayanan terkait dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi medik itu sendiri. Dan sebagai informasi bahwa di Karangtengah dalam akhir-akhir terakhir ini kita menambah beberapa fasilitas ya yang kita coba untuk sandingkan dan hubungkan dengan terkait dengan fisioterapi ini, di mana pasien-pasien menurut penelitian dan kita pernah coba selama ini dan menjadi bahan kajian kita bahwa pasien-pasien yang dirawat baik di ICU atau rawat inap itu cenderung tingkat penyembuhannya itu akan lebih cepat ketika pasien itu diberikan pelayanan fisioterapi dibandingkan yang tidak. Nah, kedua, kita membuka juga salah satu fasilitas itu terkait dengan hemodialisa atau biasa bahasa awamnya cuci darah ya. Dan ternyata kalau menurut saya dapat kabar dan informasi dari Dr. Clara bahwa pasien-pasien yang mengikuti HD akan lebih cenderung responsif atau akan lebih bagus pada saat dia sementara melakukan HD, dan habis itu dilakukan juga proses fisioterapi. Nah, tentunya kedua bagian ini akan terus kita kembangkan dan harapannya tentunya pelayanan itu akan lebih memuaskan kepada pasien-pasien dan tingkat penyembuhan dan kenyamanan akan kita dapatkan. Tapi juga bagian ilmu yang lagi berkembang yang lagi tren sekarang tentang imunoterapi. Dan ini imunoterapi juga kita coba kembangkan dan kita berharap bahwa tripartit pelayanan itu ada rehabilitasi mediknya atau fisioterapinya, kemudian ada HD-nya, kemudian ada imunoterapinya. Ketiga pelayanan ini dari si imunoterapinya dapat memberikan efek untuk antiinflamasi, tentunya akan membuat pasien lebih nyaman. Dan dengan adanya antiinflamasi dari imunoterapi sendiri bisa juga membantu akan lebih mempercepat pada proses-proses kegiatan-kegiatan fisioterapi itu sendiri. Demikian juga dengan DHD, kita berharap bahwa dengan imunoterapi bisa membantu untuk membuat sistem imun, sistem tubuh itu akan lebih baik lagi kembali. Dan informasi juga bahwa di ICU selama ini fisioterapi itu luar biasa banget, bisa membantu pasien-pasien dalam tingkat pemulihan. Nanti ke depan Dr. Clara nanti kita kembangkan lagi dengan imunoterapi. Kita berharap bahwa pasien-pasien yang diberikan imunoterapi ini itu dapat mencegah terjadinya satu hal yang sangat kita takuti yaitu badai sitokin yang bisa menyebabkan pasien itu henti napasnya, tensinya lebih tinggi dibandingkan kalau dia tidak menggunakan imunoterapi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Hasti, dan saya berharap Dr. Clara ke depannya akan bersama-sama kita untuk bisa memajukan, dan yang paling utama bagaimana membuat pasien kita itu nyaman mungkin. Kehadiran Dr. Clara akan sangat membantu. Saya sendiri dok sudah merasakan manfaat dari fisioterapi ini. Saya kena apa kemarin nih? Sindrom kapal sindrom, kemudian ditambah lagi dengan yang keluhan di leher itu loh dok. Nanti aja loh Dokter Clara itu kita bisa langsung enak nyaman. Terima kasih Dokter Clara. Mudah-mudahan ke depan itu fisioterapi akan menjadi garda terdepan dan pelayanan terdepan untuk bisa membangun dan membuat pasien kita nyaman. Terima kasih Dokter Clara, Dokter Siti. Selamat siang untuk kita semangat, untuk kita yang utama. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik, terutama kepada pasien-pasien kita. Kenyamanan itulah yang utama untuk pasien dan tentu kesembuhan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Dr. Hendrik yang sudah membagikan informasi mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karangtengah Medika. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menginformasikan terlebih dahulu nih untuk Dr. Clara. Jadwal di Rumah Sakit Karangtengah Medika itu jadwal praktiknya ada di hari Senin jam 2 siang sampai jam 5 sore ya dok ya. Hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian hari Kamis jam 2 siang sampai jam 5 sore, dan hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian ini untuk fisioterapi ya, untuk jadwal praktek Dr. Clara. Sedangkan untuk jam besuk di Rumah Sakit Karangtengah Medika, untuk jam siang harinya adalah jam 11 sampai jam 12 siang, dan untuk sore hari di jam 17 sampai jam 18, jadi jam 5 sore sampai jam 6 sore. Baik dok, terima kasih banyak dokter atas waktunya dok dan berbagi sharing pengalaman tentang rehabilitasi medik ya dok. Semoga apa yang dokter sharingkan pada hari ini bermanfaat nih dok bagi sobat-sobat KTM, untuk terutama untuk pasien-pasien yang ada keluarganya mungkin yang menderita stroke ya dok ya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, kalau gitu saya akhiri untuk IG live kami pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.